teman-teman, namaku Delani. Mari kita beribadah. Sebelum ibadah kita berdoa. Jangan sih. Terus saya mau ibadah. Berkatin Tuhan. Amin. Selamat ibadah teman-teman. Sampai jumpa. Tuhan berkatin. Dadah. Selamat pagi semuanya. Kami yang di sini bersukacita, kalian yang di sana bersukacita. Haleluya. Yang di sana yang bersukacita katakan sama-sama. Karena Tuhan sumber sukacita kita. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Masih bersukacita kita mau sama-sama katakan haleluya. Di sini senang, di sana senang, berputar mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana sekali lagi di sini senang, di sana. Mari sama-sama putar. Hatiku senang. Sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Kembali di sini senang, di mana? Sana senang, di mana-mana mari bersorak. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, angkat tangannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersorak haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan Allah. Haleluya, mari adik-adik kita mau siapkan hati kita mau terima firman Tuhan.
Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Ada Om Joni mau ngajak kita semua yang sudah bergabung di dalam ibadah pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Dia Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh terima firman-Nya. Mari sama-sama katakan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Mari dengan sungguh hati katakan, Bapa-Ku datang. Semua angkat tanganmu, katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas Dia Bapa, katakan, Bapa-Ku datang padamu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur, amin, atas kasih anugerah-Mu yang kiranya Engkau memberkati yang membacakan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, hai semua. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semua sehat ya? Puji Tuhan, pagi ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kalian bisa buka Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama.
dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Tante Lady bacakan buat kalian semua ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca sama-sama ya teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan pagi hari ini Tante Lady beri judul Be Grateful. Be grateful atau mengucap syukurlah. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi berkata apa teman-teman? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Arti kata bersyukur kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Bersyukur adalah kita berterima kasih kepada Tuhan. Pernahkah kalian mengucap syukur dalam hidupmu? Atau mungkin hanya saat nilai ulanganmu dapat 100, kamu bilang, oh terima kasih Tuhan Yesus. Atau saat papa pulang kerja dan kasih kamu hadiah. Tas baru, sepatu baru, wah terima kasih Tuhan Yesus. Tapi ketika kamu siap-siap mau ke gereja, kamu lihat sepatumu, wah sepatuku kok sudah jelek ya, sudah mulai robek nih. Yang kamu ngomong, mama sih gak beli-beliin aku, kamu mulai mengomel. Kamu lupa untuk mengucap syukur. Arti kata bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Atas apa yang firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan memberikan kepada kita penuntun bahwa kita harus mengucap syukur. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saat ini banyak orang yang mulai lupa untuk mengucap syukur. Kita bersyukur loh teman-teman. Kalian bisa tidur di tempat tidur yang nyaman. Teman-teman kita yang lagi ada di Jombang, di daerah Bandar Kedung Mulyo. Teman kita yang lagi ada di Nganjuk. Mereka tidak bisa tidur di kamar mereka. Mereka tidak bisa tidur di rumah mereka. Karena apa? Rumah mereka kebanjiran. Mereka harus tidur di satu tenda bareng-bareng sama orang yang lain. Apakah kalian sudah mengucap syukur atas tempat tidur yang kalian miliki? Kalian mengucap syukur gak? Kalian bisa tidur nyenyak di bantal, kalian bisa pakai guling, kalian bisa pakai selimut. Dalam segala hal kita harus berterima kasih kepada Tuhan, amin. Kita lihat ya, satu kisah di Alkitab bagaimana kekuatan dari sebuah ucapan syukur. Yuk kita buka sama-sama Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Yohanes 6 ayat 9 sampai 12, cerita yang sudah sangat familiar buat kita. Semua kalian kalau disuruh ceritakan kisah ini, wah pasti hafal. Yohanes 6 ayat 9 sampai 12. Kalian bisa lihat perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Ya betul, 5 roti dan 2 ekor ikan. Tante Lady dibacakan buat kalian ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira berapa? 5.000 orang, laki-laki banyaknya. Yang dihitung cuma laki-lakinya loh. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang,
ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wow, firman Tuhan katakan yang dibawa oleh anak kecil ini apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Untuk memberi makan berapa orang? Yang dihitung cuma 5.000 orang laki-laki. Mama-mamanya gak dihitung, anak-anaknya gak ditulis. Kita bisa bandingkan perbandingan yang luar biasa. Tetapi lihat, dari satu hal yang kecil, ketika kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi. Kekuatan dari sebuah ucapan syukur. Coba kalian senggol kanan kirinya. Kalau kirimu ada adikmu, kananmu ada kakakmu atau papa mamamu, coba ngomong, sudah mengucap syukur belum? Sudah berterima kasih belum hari ini? Setiap hari kita harus mengucap syukur. Karena apa? Dengan mengucap syukur, masalah dirubah menjadi mujizat. Dengan mengucap syukur, kesukaran dibuat menjadi sukacita. Dengan mengucap syukur, yang mustahil justru itu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Oh, keren. Kuasa mengucap syukur kalau kita mau berterima kasih sama Tuhan, mujizat itu terjadi. Ini bukan satu harapan yang kosong. Ini bukan hanya sesuatu yang tidak pasti. No, firman Tuhan adalah ya, benar, amin. Yuk Tante Lady mau ajak sama-sama kita katakan ya. Ikuti Tante Lady. Oke, kalian siap ya? 1, 2, 3. Dengan mengucap syukur, masalah jadi mujizat. Dengan mengucap syukur, kesukaran jadi sukacita. Dengan mengucap syukur, yang mustahil itu yang terjadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ayo rubah kebiasaan kita. Kalian yang tiap hari mengeluh, coba belajar tiap hari bersyukur. Kalian yang tiap hari menggerutu, coba dirubah kebiasaannya jadi apa? Memuji Tuhan setiap hari. Kalian suka ngomel, gak berhenti-berhenti. Coba dirubah, jadi suka berdoa. Amin. Bisa teman-teman semua, mengucap syukur punya kekuatan yang luar biasa. Oke? Kalian janji? Sama-sama kita mau belajar. Tante Lady juga belajar. Setiap hari ketika mau ngomel, ketika mulai mau menggerutu, ketika mulai mau mengeluh, ingat firman Tuhan. Oh, aku gak boleh ngomel. Kalau aku mau alami mujizat, kalau aku mau alami sukacita, kalau aku mau alami kemenangan, aku harus mengucap syukur. Aku harus banyak berdoa. Kayak tadi lagunya apa? Di sini senang, di sana senang. Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Setiap hari kita harus bersukacita. Amin. Oke, kalian bisa taruh Alkitab kalian. Kita akan mulai praktekkan ya. Kita mau lihat betapa dahsyatnya sebuah kuasa mengucap syukur. Oke, kalian bisa siapkan yang minggu kemarin sudah diumumkan oleh profesor kecil. Kalian bisa siapkan 1 piring berwarna putih, tengahnya warna putih ya, pastikan warna putih. Nanti kalian akan lihat sesuatu yang indah banget. Pastikan tengahnya warna putih. Oke. Setelah itu kalian bisa sudah siapkan permen caca atau apapun lah. Pokoknya permen yang warna-warni ya. Jangan pakai meses ya, meses terlalu kecil. Kemudian segelas air putih. Oke, siap? Siap semuanya ya? Oke, yang pertama kita akan ambil permen ini satu persatu. Karena permennya ini warna-warni ya teman-teman. Ada warna kuning, merah, hijau, oranye, coklat, biru. Sangat indah, sangat indah. Kita ibaratkan
Piring yang putih ini adalah hidup kita. Hidup kita, kemudian aku hari ini bersuka cita. Ulanganku dibagi, nilainya 100. Seneng sekali deh. Nilai matematikaku 100. Dipuji sama mama. Seneng gak? Seneng banget. Seneng banget. Kemudian tiba-tiba ketika aku mau mandi, aku gak sengaja jatuhkan piring di meja makan. Prang, pecah. Dimarahin sama mama. Mulailah aku ngomel. Mama ini piring 1 aku loh, lari-lari tuh gak sengaja. Warna-warni hidup kita. Ketika kalian pergi keluar, kalian ketemu teman kalian, kalian dibully. Sedih gak dibully? Oh sedih dong. Dibully, kalian diejek. Hidup kita setiap hari warna-warni. Kadang seneng, kadang banyak yang membuat kita jengkel. Tiba-tiba mama tanpa jelas ngomel-ngomel, dimarahin. Tapi juga karena kadang-kadang kita yang nakal. Habis mandi, handuk gak dikembalikan ke tempatnya. Akhirnya mama ngomel. Ketika mama ngomel, kalian ikut ngomel gak? Bantah gak? Apakah itu tanda bersyukur? Kalian lihat sepatu kalian. Sepatunya sobek. Kira-kira ketika kalian tahu sepatu kalian sobek, bisa mengucap syukur gak? Kayak gitu hidup kita setiap hari yang terjadi. Macem-macem. Tapi ingat firman Tuhan ngomong, setiap hari harus mengucap syukur. Gak sengaja adik ambil bukumu, sama adik bukumu disobek. Marah gak? Kalian jadi menggerutu. Enak gak punya adik tapi nakal. Apakah itu mengucap syukur? Oke, kalian sudah menyelesaikan piring kalian? Ups, lari-lari. Kayaknya mejanya gak rata ini. It's okay ya. Oke, pelan-pelan ya disusun. Bentuk lingkaran. Oke, wow indah sekali. Kalian bisa tata warnanya. Kuning, hijau, oranye. Oke, punya Tante Lady sudah selesai. Ini gambaran hidup kita. Setiap hari banyak yang kita alami. Ketika nilai ulangan kita 100 kita happy. Tapi ketika kita lihat buku kita disobek sama adik, kita mulai ngomel. Tapi lihat, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau tetap bersyukur, kita tuangkan airnya pelan-pelan. Apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Kita lihat apa yang terjadi. Yang tadinya kita merasa sedih, ngomel ketika kita lihat keadaan kita susah. Tapi ketika kita mau tetap bersyukur, kita ambil keputusan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Lihat apa yang terjadi. Hidup kita kayak pelangi, indah. Kalian bisa lihat warnanya mulai keluar. Wow. Lihat, ada merah, ada kuning, ada hijau. Saat kamu sedih, tapi kamu tetap mengucap syukur, warna merah yang keluar. Saat bukumu tadi disobek sama adikmu minta maaf ya C, maaf ya Kak, aku gak sengaja. Tapi kamu belajar bersyukur, kamu memaafkan. Lihat warna hijau yang keluar.
jadi indah. Rasanya mungkin kamu aduh pahit banget, aku tasku udah rusak tapi papaku belum bisa belikan tas baru. Tapi kamu tetap mengucap syukur sama Tuhan. Lihat, ada warna coklat yang keluar dari hidupmu. Jadi indah. Wow, that's so beautiful. Sangat cantik. Punya kalian udah keluar belum warnanya? Wow. Cantik ya teman-teman. Itu gambaran hidup kita. Kalian bayangkan kalau cuma satu warna. Monoton, cuma warna kuning aja semua. Enggak cantik, tapi coba lihat. Dengan berbagai hal yang kita alami dalam hidup kita, kalau kita pastikan kita mengucap syukur. Lihat, semakin jelas warnanya, semakin indah. Wow. Cantik ya. Itu hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur. Amin. Gimana piring kalian? Gimana hidup kalian? Sudahkah kalian mengucap syukur sama Tuhan? Berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur itu kuasanya luar biasa. Amin. Ketika kalian sedih, mengucap syukurlah. Tuhan akan memberikan sukacita dalam hidup kalian. Ketika masalah terjadi, jangan pilih untuk menggerutu. Tapi mengucap syukurlah. Mujizat itu yang terjadi dalam hidup kalian. Amin. Yuk sama-sama kalian taruh Alkitab kalian. Kita mau sama-sama naikkan pujian yang tadi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Kapan teman-teman? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita sepakat ya, kita rubah menggerutu jadi ucapan syukur. Kita rubah ngomel-ngomel jadi suka berdoa. Kita rubah menggerutu jadi suka memuji Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata kepada kami pagi hari ini. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami tahu ketika kami mengucap syukur, maka tangan Tuhan akan menolong kami menyatakan mujizat dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menjadi pengingat dalam hidup kami. Ketika kami mau mulai ngomel, kami ingat kami harus mengucap syukur. Ketika kami mulai menggerutu, kami ingat kami harus memuji Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur buat segala hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat rumah yang kami miliki. Kami bersyukur buat papa, mama, kakak, adik yang kami miliki. Mereka yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh duduk diam. Kami dengar firman Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan bawa korban persembahan kami. Kami bawa persembahan kami dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami dilindungi oleh Tuhan.
Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima mujizat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.